Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Prime dan pemirsa, sebelum kami kembali berbincang terkait dengan elektabilitas para paslon di Capres 2024, kami akan perlihatkan kepada Anda beberapa hasil lembaga survei yang dilakukan terkait dengan elektabilitas Capres dan Cawapres di pemilu 2024, di mana kita bisa lihat bersama ini survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia, di mana pasangan Anies Muhaimin berada di angka 25,47%, lalu ada Prabowo Gibran di 45,79%, dan juga ada Ganjar Mahfud di 22,96%. Lalu setelah dari indikator politik ada juga dari Poltreking yang menempatkan Anies Muhaimin di 23,1%, Prabowo Gibran di 45,2%, lalu Ganjar Mahfud di 27,3%. Selain Poltreking, selanjutnya kami juga memiliki data dari Puspol Indonesia. Anies Muhaimin di 26,1%, Prabowo Gibran di 41%, lalu Ganjar Mahfud di 27,6%. Dan yang terakhir kami hadirkan data dari Median yang menaruh Anies Muhaimin di 26,8%, Prabowo Gibran di 43,1%, dan Ganjar Mahfud di 20,1%. Semuanya memang rata-rata menaruh Prabowo di 40 sekian persen. Nah, saya ingin tadi kita sudah mendengar kata-kata dari Bang Iwan. Nah, saya ingin ke Bang Zaki nih. Bang Zaki, terkait dengan tadi yang dikatakan oleh Bang Iwan bahwa ada kecemasan bahwa tidak tidak jadi satu putaran seperti itu. Apakah ada respon terkait hal tersebut, Bang Zaki? Ya, pertama kalau dari kami, 1 atau 2 putaran itu tidak ada hal yang perlu membuat kami khawatir. Karena bagi kami yang paling penting, kami bergerak terus mendekati rakyat, menjelaskan kepada rakyat. Ya, pergerakan kami itu yang menjadi fokus, kami dan rakyat. Silakan paslon yang lainnya mau duduk-duduk bareng, ngopi-ngopi bareng, mau jalan kerja sama, ya silakan saja gitu. Kalau kami fokusnya rakyat. Ya, misalnya katakanlah kita, mengapa nih seakan-akan paslon 01 menggaungkan 1 putaran? Ya kalau misalnya memungkinkan, mengapa tidak? Kan ini kehendak rakyat bagi kami. Tapi kalau misalnya ternyata rakyat menghendaki kami, misalnya katakan tadi saya lihat angkanya antara 44 sampai 46%, lalu kita harus 2 putaran, ya kita bertarung kembali, tidak apa-apa gitu. Ini bagi kami suatu hal yang sangat positif. Lalu kalau kita bicara mengenai kekuatan, ya rakyat ini kan bukan matematika, 1 tambah 1 sama dengan 2, tidak begitu gitu. Tidak sesederhana itu, tetapi satu hal yang pasti yang kami bisa sampaikan. Kalau bicara mengenai kekuatan partai politik di parlemen yang mendukung paslon 02 itu kira-kira 44%, dan ternyata hari ini surveinya sekarang sudah naik ke 44%, yang di awalnya kan kami masih 30-an% setahu kami. Ya kan, sebelum pendaftaran itu kan sempat 30-an% bersaing ketat misalnya dengan paslon 03. Nah, setelah pendaftaran lahan-lahan langsung terus naik. Ini menunjukkan apa? Konsolidasi kami di tingkat internal sudah berhasil. Semua kekuatan partai politik yang menjadi pendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran ini berhasil melakukan konsolidasi di internal, sehingga mesin partainya optimal. Lalu juga relawan-relawan dan juga para simpatisan itu semakin banyak yang bergabung bersama kami, sehingga ini memang modal dasarnya ya di situ gitu, yang menjadi basis kami. Tinggal tentunya kan tidak mudah gitu. Katakanlah mohon maaf ini kami mau merebut basisnya teman-teman siapa, Nasdem misalnya, atau PKS misalnya, atau katakanlah PDIP. Ya tentu kan tidak mudah. Mereka ini kan juga pemilih partai masing-masing gitu. Iya kan? Ya untuk mempengaruhinya agar bisa beralih misalnya gitu kan. Tentu butuh effort yang luar biasa. Nah, inilah yang sedang kami lakukan. Pak SBY misalnya sudah turun gunung. Beliau turun ini hampir setiap hari, ada di Jawa Tengah, ada di Jawa Timur, ada di Jawa Barat gitu. Ya ini kan sebagai bentuk misalnya komitmen dari Partai Demokrat. Mas Ahaye juga ada lapangan tiap hari. Pak Prabowo juga kami lihat makin kesini kan juga makin intens ini untuk turun terus ke lapangan. Begitu juga dengan ketum-ketum parpol lainnya gitu. Dan jangan lupa di kami ini ada namanya TKN Fanta, yang anak-anak muda yang sangat agresif sekali melakukan kegiatan-kegiatan dan terobosan-terobosan. Karena kita masih ingat hari ini pemilih muda itu bisa 50-an% lebih, hampir 60%. Dan kami punya tim yang teman-teman anak muda sendiri yang memang bergabung bersama kami, yang kami perkuat di TKN ini, namanya kan TKN Fanta. Mereka aktif nih, hampir setiap hari melakukan kegiatan-kegiatan ya, langsung turun ke lapangan juga gitu, dan berkomunikasi misalnya di media sosial yang menjadi tempat mereka sering berkomunikasi gitu. Nah, inilah yang kami lihat. Jadi kami terus berupaya di segala lini, di darat, di udara, ya, di kekuatan tadi,
Misalnya nih teman-teman 03 kami cermati punya kekuatan misalnya di baby boomers, ya kan? Cukup banyak nih yang kami lihat Oke. pemilihnya gitu, ya kan? Kalau kami misalnya di Gen X, ya kan, di Gen Y, lalu kemudian di milenial misalnya, ya kita optimalkan terus gitu. Yang ada ya kita coba nih namanya tinggal 4 sampai 6%. Ya seakan-akan kecil nih, tapi namanya finishing kalau kita bangun rumah. Itu kan justru yang ujung-ujungnya itu yang butuh benar-benar kehati-hatian, harus sangat detail dan Oke. tidak bisa sembarangan gitu loh. Nah inilah yang kemudian bagi kami yang penting, optimisme ini terus kami galang dan kami sepakat dan kami senang sekali teman-teman 01 dan 03 pasti semangatnya sama. Ayo kita bertarung dengan jujur, adil ya, dengan demokratis, kita gunakan semua kemampuan kita dengan baik dan bertarung dalam kerangka aturan. Oke, Jangan oke. kemudian mohon maaf nih, dikit-dikit sudah membuat narasi curang, curang, curang. Ya kalau nggak menang jangan bilang curang dong gitu. Belum juga bertarung kan begitu. Ya Oke. kan, kalau kami meyakini hari ini ada 3 paslon, ini akan saling mengawasi, Oke. akan saling mengamati. Ya kan, Oke. sehingga tentu mohon maaf Ya, nih, baik. misalnya katakanlah ada yang niat tidak baik, yang mengawasinya bukan hanya masyarakat, Oke. KPU dan Bawaslu, tetapi sesama paslon lainnya juga Baik. mencermati gitu, ya kan. Oke. Sehingga, nah tadi, mari kita bertarung ya dengan adil dan objektif. Optimisme tetap kami percaya diri, insya Allah satu putaran ada potensi. Tetapi kalau misalnya masih 2 putaran, kami juga meyakini kami masih bisa Oke. tampil dan sebagai pemenang. Siap. Gitu. Saya ingin ke Bang Andi, Bang Awe ini terkait dengan tadi memang katanya Bang Iwan bahwa ada kecemasan dari pihak 02 bahwa sehingga mungkin karena 40% ini terlihat stagnan. Bagaimana Bang Awe melihatnya Bang Awe? Lalu juga tadi memang ada jangan bilang curang kalau memang belum perang misalkan seperti itu tadi yang dikatakan oleh Bang Zaki. Seperti apa responnya Bang Awe? Iya Kak, secara politik memang kita mengenali beberapa metode penggiringan opini propaganda yang sudah dipergunakan dari tahun 1970-an. Jadi bandwagon effect ya mengarahkan pemilih untuk cenderung mengarah pada satu pihak yang lebih kuat. Nah, itu sering digunakan dari pemilu-pemilu Amerika Serikat tahun 70-an atau ketika Carter, Tory yang benar-benar dominan di Inggris juga menggunakan teknik bandwagon effect yang sama. Ya, kami bisa mengenali dengan mudah kalau strategi-strategi bentukan opini propaganda itu dilakukan. Lalu tentang kecurangan yang disampaikan oleh Mas Zaki, kalau seandainya katakanlah 03 nanti menang pemilu dan kami menemukan kecurangan, itu tetap akan diproses. Karena kecurangannya memang kelihatan. Ketika aparat yang mestinya netral, tiba-tiba tidak netral, itu melanggar prinsip demokrasi. Dan pasti akan diproses, apapun hasil pemilu. Ya, ketika seorang sekda di satu daerah dengan baju dinasnya, kemudian mengumpulkan staf-stafnya secara terbuka untuk mengatakan pemilih, kemanapun arah pemilihnya, itu tetap curang. Itu melanggar aturan pemilu, itu pidana pemilu yang harus diproses. Karena kita punya komitmen sama-sama untuk melakukan konsolidasi demokrasi, dan salah satu syarat mutlak untuk konsolidasi demokrasi adalah keyakinan bahwa aparat ASN, TNI, Polri itu harus bisa netral. Dan itu yang benar-benar ingin kami jaga di pemilu 2024 ini. Sekalipun kami menang, menemukan bukti kecurangan, pasti tetap diproses. Oke, jadi kalaupun memang menang, ada bukti kecurangan tetap akan diprotes, begitu ya Bang Awe. Bang Kennedy, terkait dengan asumsi bahwa akan berlangsung 2 putaran, kira-kira siapa yang lolos ke 2 putaran, Bang Kennedy? Lalu kenapa? Saya akan melihat dalam 1 bulan ke depan 3 faktor penting ya yang akan menentukan konstelasi dari 3 pasang paslon ini dalam 1 bulan ke depan gitu. Yang pertama tentu saja masih ada 2 debat yang akan berlangsung, debat cawapres dan debat capres. Meskipun dari survei yang kita lakukan pasca debat capres dan cawapres yang pertama itu, memang pergerakan elektabilitas dinamikanya tidak lebih dari 2 hingga 3% gitu di masing-masing paslon ya. Tapi itu tentu punya efek signifikan untuk menentukan terutama bagi paslon nomor urut 2 apakah ini bisa
membantu mereka nge-push angkanya melebihi 50%. Kemudian untuk paslon nomor 1 dan 3, siapa yang akan unggul untuk masuk ke putaran kedua. Jadi debat tetap penting gitu di situ. Meskipun tentang dinamika elektabilitas, efek pasca debat itu sangat terbatas gitu. Kedua, tentu saja faktor kedua yang akan saya lihat tentu faktor dari approval Presiden Jokowi gitu loh. Jadi karena kita temukan di data kami ketika dianalisa memang faktor approval Jokowi ini sangat berpengaruh besar untuk ketiga paslon gitu, bukan hanya satu paslon. Meskipun Pak Jokowi secara terang benderang terlihat ya sinyalnya itu sangat jelas ke paslon nomor 2. Oleh karena itu faktor approval Jokowi dan yang sangat dipengaruhi oleh biasanya angka inflasi itu. Approval Jokowi itu bergeraknya kalau inflasi naik, approval Jokowi, Pak Jokowi turun gitu. Itu sangat terkait gitu. Jadi kestabilan harga dan juga inflasi itu berpengaruh terhadap konstelasi Pilpres ini karena approval Jokowi juga di situ. Dan tentu saja ketiga yang tidak kalah penting soal angka partisipasi nanti. Nah ini yang terkait dengan bagaimana mesin-mesin partai memaksimalkan pemilih dari masing-masing paslon yang mereka dukung untuk datang ke TPS. Pak Prabowo sudah punya keunggulan yang sangat tebal ya, terutama di kalangan Gen Z dan juga kalangan milenial. Itu Pak Prabowo unggul banyak, tapi juga ada hal yang harus menjadi tantangan Pak Prabowo karena berdasarkan exit poll kami di 2019, participation rate dari pemilih muda itu jauh masih di bawah rata-rata nasional yang 81%. Kalau participation rate Gen Z dan milenial itu kalau kita lihat data di 2019 itu di angka sekitar 65-70% saja gitu. Jadi participation rate itu akan menentukan hasil akhir dari pemilu juga, bagaimana militansi dari masing-masing pendukung paslon dan juga mesin partai yang bergerak di bawah, bagaimana memaksimalkan tingkat partisipasi dan juga turnout rate dari masing-masing paslon yang mereka dukung gitu. Jadi 3 faktor itu yang akan saya cermati untuk menentukan hasil akhir dari pemilu kali ini gitu, di 14 Februari. Oke, Bang Kennedy, saya ini bertanya terkait dengan approval Jokowi yang tadi Bang Kennedy ungkapkan. Ini maksudnya untuk masing-masing paslon atau untuk salah satu paslon atau bagaimana? Karena takutnya jadi rancu seperti itu. Ya, karena kita lihat belakangan kan ada manuver-manuver Pak Jokowi makan malam dengan Pak Prabowo, kemudian safari dengan ketum-ketum partai pengusung Pak Prabowo. Itu kan semakin menegaskan dukungan jelas Pak Jokowi ke paslon nomor 2, dan itu masih kita melihat itu sepertinya strategi Pak Jokowi untuk flush out sisa-sisa pendukungnya yang mungkin masih ada di kubu paslon nomor 3 dan juga di PDIP gitu. Dan itu juga akan berpengaruh terhadap suara Pak Ganjar gitu. Karena tren turun suara Pak Ganjar di data survei kami masih terus berlangsung hingga saat ini. Dan juga approval Jokowi tentu saja berpengaruh ke paslon nomor 1 yang mengusung perubahan gitu. Jika approval Jokowi turun, ceilingnya Mas Anies tentu akan meningkat gitu. Ceiling batas atas suara Mas Anies gitu. Baik. Bang Iwan, terkait dengan statement yang dikatakan oleh Bang Kennedy tadi, seperti apa Bang Iwan? Apakah ada respon terkait hal tersebut? Betul. Kalau Bang Samuel dan teman-teman lihat ya, peningkatan secara signifikan dari paslon 01 Mas Anies itu terutama dipicu oleh yang pertama kemarahan publik atas pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah debat seperti yang Bang Kennedy Muslim tadi sampaikan. Jadi ada hal yang patut kita syukuri ya, bahwa terpaan media atau pengaruh informasi kepada masyarakat luas itu semakin besar karena pola mutakhir demokrasi hari ini salah satunya kan melalui sosial media, tidak lagi media mainstream. Dan ada fenomena menarik, biasanya
fenomena nobar itu hanya Liga Champion aja atau sepak bola. Oke. Kalau di Amerika tuh ada nobar football Amerika tuh atau NHL gitu ya. Tapi kali ini itu di beberapa tempat itu ada nonton bareng dan yang surprise buat saya, yang dulu orang-orang tidak terlalu melek politik, itu saat ini mulai melek politik. Nah, ketika debat itu berlangsung, disitulah pemilih atau calon pemilih itu melihat secara paripurna sosoknya, gagasannya, termasuk kematangannya. Nah, migrasi kepada paslon 01 itu dipicu oleh dua hal tadi. Kemudian ternyata masyarakat juga amat sangat aware bahwa sesuatu telah terjadi di ranah hukum yang kemudian membuat mereka juga tersadarkan loh ada sesuatu yang salah di dalam etika hukum kita. Nah, itu yang memicu kenaikan secara signifikan paslon 01 sehingga momentum di bulan Desember dan Januari itulah yang di sebagian lembaga survei ya angka paslon 01 itu, mohon maaf nih Bang Andi, di sebagian survei saya bilang ya, itu menyalip 03 dan kemudian membuntuti 02. Kira-kira itu, Bang Samuel. Oke, baik. Bang Zaki, terkait dengan yang diinformasikan oleh Bang Kennedy, seperti apa? Apakah memang Jokowi sendiri memang memberikan dukungan kepada 02 sendiri atau bagaimana? Ya, kalau kita lihat ya, beliau sebagai presiden tetap berupaya menjaga posisi di tengah, ya, dengan posisi netralitas. Sehingga yang kami lihat saat ini bagaimanapun ya, tetap ini kita hormati dan hargai sosok beliau yang menjaga posisi di tengah. Tetapi memang kita akui pendukung beliau juga memahami bahwa ini kan ada anaknya beliau nih, ada Mas Gibran ini. Lalu juga sering sekali misalnya beliau dan berbagai kesempatan bersama Pak Prabowo misalnya mengapresiasi kerja-kerja Pak Prabowo. Nah, ini kan juga bisa dianggap oleh sebagian pendukung beliau sebagai oh berarti Pak Jokowi ini dukungannya diarahkan ke Pak Prabowo. Kan ini bukan hal yang baru ya. Ini kan terjadi setelah sekian lama dan berproses. Bagi kami tentu saja itu sebagai suatu hal yang positif. Kalau kita petakan misalnya peta 2019, pendukung Pak Jokowi yang tidak suka Pak Prabowo bergabung di Pak Jokowi. Baik. Ya, yang suka Pak Prabowo, yang tidak suka Pak Jokowi bergabung di Pak Prabowo. Hari ini yang bergabung di Pak Prabowo adalah yang suka Pak Prabowo, yang suka Pak Jokowi, gitu. Nah, lebih besar jadi segmennya. Hanya memang yang tidak, mohon maaf, yang mungkin tidak menyukai Pak Prabowo, yang sekarang sudah semakin dikit, ya bergeserlah ke sebelah, ya kan? Nah, ini kan sederhananya begitu kira-kira kalau kita bicara mengenai diagramnya gitu. Tetapi bagaimanapun masyarakat ini kan punya pilihan, karena dunia ini kan bukannya Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Silakan masyarakat memilih. Kalau 02 jelas tadi disampaikan juga oleh Mas Iwan ya, bahwa yang percaya dan bahagia hidupnya ketika era Pak SBY dan Demokrat 2004 sampai dengan 2014, silakan pilih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Yang merasa bahagia dan senang dengan Indonesia di era Pak Jokowi 2014 sampai dengan 2024 ini, nah, pilihlah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Sesederhana itu. Ya, sesederhana itu sebenarnya. Ya, kalau yang ingin bersama Pak Surya Paloh, bersama Mas Anies, ya silakan ke Mas Iwan gitu loh, ya kan? Kan pilihannya seperti itu, yang bersama Mas Ganjar, Ibu Mega, atau Mas Sandi, ya silakan ke Mas Ganjar. Kan ini kan bagaimanapun kan kepemimpinan nanti akan tentunya Pak Presiden yang terpilih akan mengikuti dan juga mendengarkan masukan-masukan para pendukungnya, orang-orang di sekelilingnya, para guru-guru bangsa ini gitu loh. Jadi kan kita serahkan kepada publik, inginnya seperti apa ke depan Indonesia. Ya tadi, kalau merasa pas yang Pak Prabowo silakan. Kalau merasa pas ke Pak Ganjar ya silakan. Kalau merasa pas ke Mas Anies, ya silakan. Ini kan publik yang memilih, tapi kami meyakini insya Allah hari ini di 2024 ya, bukan hari ini, mohon maaf, di tahun ini 2024, insya Allah bisa saja Pak Prabowo menjadi presiden Republik Indonesia yang ke-8. Saya potong dulu. Ya, baik. Terima kasih Mas Agi. Bang Awe, terkait dengan hal ini, tanggapannya seperti apa? Apakah memang seperti itu adanya atau bagaimana, Bang Awe? Silakan. Iya, kalau saya tadi pakai logikanya Mas Iwan, maka
yang menarik untuk dikaji itu memang kemana larinya 100% suara kolam Jokowi Prabowo. Jadi kalau Jokowi Prabowo 2014-2019 digabungkan itu 100%, lalu hilang kira-kira 25% dari tingkat approval rating, lalu hilang lagi menjadi 45% untuk pemilih 02. Nah, jadi berkurang dari 175-45, dan itulah yang menarik untuk kami kaji. Itulah nanti tantangan untuk mendapatkan elektoral yang signifikan di 14 Februari 2024. Baik. Jika kolam 100 turun jadi 75, turun lagi menjadi 45, mungkin turun lagi jadi 4. Baik, terima kasih atas waktunya. Kita berharap apapun yang terjadi, Indonesia memang lebih maju ke depannya, siapapun nanti yang akan jadi pemimpinnya. Terima kasih telah bergabung bersama kami pada malam hari ini, Bang Iwan, Bang Zaki, Bang Andi, dan juga Bang Kennedy. Selamat malam, abang-abangku. Ya, selamat malam Mas Andi, Mas Iwan, Mas Kennedy.